Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-52. Perikop ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air, ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-48 dan 49 seterusnya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sedikit pergumulan permasalahan terjadi di dalam hidup kita. Sekali lagi, tidak ada jaminan ketika kita ikut Tuhan, ya, kita bakal gak punya masalah. Ketika kita ikut Tuhan, semuanya pasti beres dan lancar. Tidak ada jaminan, saudara. Tapi kalau kita pun mengalami, ya puji Tuhan. Tetapi bagi yang tidak mengalami, bukan berarti kita semua harus mengalaminya. Tidak demikian. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami dan kita ketahui, saya melihat di ayat 48, ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, begitu ya, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Di tengah pergumulan, di tengah susahnya mereka mendayung, di tengah mereka mengalami pergumulan, Yesus datang. Hal ini tentunya mengingatkan kepada setiap kita bahwa Allah kita itu Allah yang peduli. Allah kita itu adalah Allah yang mengerti. Dia tahu apa yang menjadi masalah kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Menarik sekali, saudara, di sini dikatakan Yesus datang, ya, menjumpai mereka. Ia datang kepada mereka. Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, ya, di atas danau. Ini sesuatu yang luar biasa, dan datangnya dikatakan kira-kira antara pukul 3, ya. Ada yang menyatakan ya kira-kira antara pukul 3 sampai pukul 6, karena di sana pada saat itu Yesus sedang mau berdoa, begitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dan ini satu hal yang menarik.
Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah, ya. Dan Yesus tinggal sendirian di darat. Tetapi waktu dia melihat murid-muridnya mengalami kesusahan, murid-muridnya mengalami pergumulan, dia itu datang, saudara. Hal ini mengingatkan kita di tengah masalah yang kita hadapi, di tengah pergumulan yang Tuhan izinkan, percayalah Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tuhan gak pernah lepas, Tuhan gak pernah jauh dari kita. Karena Dia selalu ada dalam hidup kita. Dalam kita menjalani kehidupan, di tengah ketakutan, di tengah permasalahan, di tengah ujian yang hari-hari ini kita hadapi, mungkin kita merasa sendiri. Mungkin kita merasa tidak ada orang yang peduli kepada kita. Tapi saudara, mari kita ingat, pada saat demikian, di manakah Yesus? Apakah Dia jauh dari kita? Apakah Dia meninggalkan kita? Atau Dia ada bersama dengan kita? Mungkin saudara masih ingat sebuah ilustrasi, ya, di mana jejak kaki di pantai. Awalnya jejak kakinya itu ada 4. Nah, artinya Yesus dan orang yang berjalan dengan Tuhan Yesus. Ada 4. Tapi lama-kelamaan begitu, ya saudara, jejak kakinya itu tinggal 2. Dan apa yang terjadi? Orang bingung. Waduh, Yesus kemana? Apakah Yesus tinggalkan aku? Apakah Yesus tidak lagi bersama dengan aku ketika aku menghadapi perjalanan yang panjang yang penuh dengan permasalahan ini? Ternyata tidak, saudara. Yesus tahu kemampuan kita, Yesus tahu batas daripada kekuatan kita. Yang terjadi 2 langkah kaki itu ternyata kaki Tuhan Yesus. Menggendong orang itu dan membawa dia berjalan menghadapi setiap permasalahan. Mungkin hari ini saudara kita merasa kita ditinggalkan dan seolah-olah sendiri. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari kita karena Dia tahu siapa kita, Dia tahu kemampuan kita. Hari ini kita diingatkan. Mari rasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Dan percayalah, bukan berarti tanpa masalah. Tapi kalaupun ada masalah, selama Tuhan beserta dengan kita, semua bisa kita lalui. Para murid pun demikian. Ketika Tuhan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Kemudian semuanya itu menjadi tenang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan beracara atas setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Biarkan Tuhan yang bergerak, biarkan Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Dan percayalah, tepat pada waktunya Tuhan menyelesaikan semuanya. Jika belum selesai, berarti memang belum waktunya. Tapi percayalah, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Apa yang membuat para murid gagal memahami beberapa peristiwa, baik memberi makan 5.000 itu, ya, dan juga peristiwa ini dikatakan di sini karena hati mereka tetap degil. Hati-hati saudara. Ketika kita sulit memahami karya Tuhan, ketika kita sulit mengerti kehendak Tuhan, bisa jadi itu karena kedegilan hati kita. Mari kita cek hati kita hari ini. Kenapa kok saya tidak mengalami? Kok saya tidak mengerti kehendak Tuhan? Hati-hati. Jangan-jangan karena kedegilan hati kita. Hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita introspeksi di dalam diri kita. Adakah hati kita hati yang dengar-dengaran akan firman, hati yang mengerjakan firman, hati yang diubahkan oleh firman? Saudara, kalau hati kita tidak lagi degil, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan
kita akan melihat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara pergumulan apa yang hari ini saudara sedang hadapi. Apakah itu pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pekerjaan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, Dia datang di tengah pergumulan yang sedang saudara hadapi. Kira-kira jam 3 pagi atau sampai jam 6 pagi. Menunjukkan waktu di mana orang mungkin beristirahat. Menunjukkan di mana itu waktu-waktu di mana orang semuanya kelelahan. Tetapi Tuhan datang kapanpun di dalam hidup kita. Dan Dia Allah kita yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga kapanpun Dia tahu apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan percaya akan pertolongan Tuhan. Kita sudah melewati beberapa hari di tahun ini. Sudah hampir 7 hari ya, karena hari ini tanggal 7. Pertolongan Tuhan nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Masalah datang iya, pergumulan ada iya. Tapi Tuhan tetap beserta dengan kita sehingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu tidak sedikit permasalahan, pergumulan terjadi dan kami alami. Tapi kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah senantiasa ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa jika ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan ataupun yang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami tetap kuat, tetap percaya bahwa Engkau Allah juga hadir di tengah permasalahan yang kami hadapi. Dan tolong kami ya Tuhan, kami bisa menjalani menghadapi semuanya dengan baik. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan menguatkan meneguhkan iman kita bahwa Allah peduli, Allah mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.